Mimo, sapi kecil yang selalu ingin tahu. Di padang rumput Stataria yang luas dan hijau, terlihat keluarga sapi sedang menikmati makanannya. Bapak sapi yang bernama Kowi sedang menemani anaknya menikmati makan siang. Tetapi sapi kecil itu selalu bertanya semua hal yang dilihat. Dengan sabar, Bapak Kowi menjawab pertanyaan anaknya yang mungil. Ayah, mengapa rumput selalu melambai-lambai ketika ada angin? Hah? Ayah, lihat, telinga tanaman gandum seperti berguncang-guncang jika ada angin. Terlihat Bapak Kowi mengerenyitkan dahinya. Angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara atau perbedaan suhu udara pada suatu wilayah. Terlihat Mimo sangat takjub akan jawaban sang ayah. Tapi aku ingin melihat udara. Bapak Kowi tertawa mendengar pertanyaan Mimo. Mimo, udara tidak bisa terlihat karena terdiri dari campuran gas tidak berwarna dan juga tidak berbau. Lalu kenapa ada hujan? Hujan terjadi karena perbedaan panas di lapisan udara dan permukaan tanah. Semakin tinggi naik ke atmosfer, maka udara panas tadi menjadi dingin. Akhirnya uap air yang mengembun mulai membentuk menjadi awan cumulonimbus, lalu turun menjadi hujan. Bapak Kowi tertawa melihat muka Mimo yang sedang cemberut. Tapi Mimo memang tidak kehabisan pertanyaan. Mimo melihat ke atas langit untuk melihat udara. Mimo menerka-nerka. Mengapa langit berwarna biru? Mungkin pertanyaan baru ini Mimo bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan dari sang ayah. Ayah, mengapa langit berwarna biru? Anakku, udara tidak dapat terlihat karena terdiri dari molekul-molekul kecil, tapi bisa menyebarkan cahaya. Udara dapat menyerap sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet berwarna ungu, biru, dan sedikit hijau. Nah, sinar ultraviolet berasal dari cahaya matahari. Hamburan sinar matahari oleh atmosfer inilah yang menyebabkan langit tampak biru pada siang hari. Jadi, Mimo bisa melihat udara dari langit juga ya? Benar, anakku. Terlihat Bapak Kowi sangat bangga ketika Mimo memahami penjelasan soal langit biru. Dan terlihat Mimo begitu puas mendengar jawaban sang ayah. Terima kasih ayah, sudah menjawab pertanyaan Mimo. Sekarang perutku lapar. Mimo ingin menghabiskan rumput yang lezat ini. Nyam nyam nyam. Nah, tadi sudah mendengar cerita tentang Mimo, si sapi lucu yang banyak ingin tahunya. Sekarang Miss Wiwit akan mengajak kalian berjalan-jalan untuk melihat kehidupan sapi. Asal-usul sapi. Sapi berasal dari Asia Tengah dan didomestikasi oleh manusia purba sekitar 8.000 tahun yang lalu. Sapi merupakan keturunan Auroch, hewan liar yang pernah hidup di Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Auroch memiliki ciri-ciri yang mirip dengan sapi modern, tetapi lebih besar dan gagah.
Nama ilmiah sapi adalah Bos taurus. Sapi memiliki banyak jenis di dunia. Wah, ada sekitar 920 jenis sapi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Ada yang berwarna hitam, hitam putih, coklat, dan lain-lain. Sapi memakan rumput. Mereka tidak menggigit rumput, tapi mereka menarik dengan lidah lalu mengunyahnya. Sapi adalah salah satu hewan yang sangat sayang pada anak-anaknya. Induk sapi akan merawat anaknya sampai berusia 3 tahun. Dalam sekali melahirkan, sapi bisa melahirkan 1 sampai 2 bayi sapi. Wah, lucu sekali ya melihat bayi-bayi sapi. Umur sapi bisa mencapai 15 sampai 25 tahun. Untuk sapi yang bertanduk, kita bisa mengetahui umurnya dengan menghitung jumlah lingkaran di tanduknya. Sapi bisa melihat hingga 360 derajat. Pendengarannya pun sangat tajam. Mereka bisa mencium sesuatu yang berjarak hingga 8 km. Bagaimana jika ibu memasak sendang sapi? Apa sapi akan melompat untuk menikmatinya? Apakah kalian tahu jika di Indonesia ada peternakan sapi mirip sekali dengan New Zealand? Padang Mengateh adalah sebuah daerah peternakan yang terletak di Mungo, Luak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jaraknya dari kota Padang lebih kurang 136 km dan dari kota Payakumbuh sekitar 12 km. Peternakan ini secara resmi dikelola oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selain itu, di Indonesia juga ada peternakan sapi perah terbesar yang dimiliki oleh PT Greenfield Dairy Indonesia yang berlokasi di Malang dan Blitar. Peternakan ini memiliki lebih dari 19.000 ekor sapi perah, menghasilkan sekitar 97.000 ton susu segar setiap tahun. Wah, banyak sekali. Selain dimanfaatkan susunya, daging sapi juga dapat dikonsumsi. Bahkan, tenaga sapi juga diperlukan untuk menarik kereta pedati. Untuk adik-adik, jangan malas untuk meminum susu dan juga memakan daging, karena susu dan daging mengandung protein yang diperlukan oleh tubuh kalian. Sekian dulu ya cerita tentang sapinya. Nantikan kembali episode Miss Wiwit mendongeng selanjutnya. Sekarang Miss Wiwit pamit dulu. Jangan lupa like and subscribe. Dah.